Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dendro Sompas, Tambuk 242. Di sini saya akan menjelaskan tentang infeksi parasit. Yang pertama ada pengertian dari parasit, di mana di alam terdapat hubungan timbal balik antara dua organisme yang disebut dengan simbiosis. Simbiosis dapat berlangsung sementara, namun juga dia dapat berlangsung secara terus-menerus atau secara permanen. Nah, pengertian dari parasitisme sendiri itu adalah hubungan timbal balik yang bersifat sementara atau permanen antara dua spesies, di mana salah satu organisme diantaranya atau yang biasa disebut parasit tergantung sepenuh hidupnya pada organisme lainnya atau hospes. Nah, yang kedua di sini ada jenis-jenis parasit beserta karakter spesifiknya. Nah, jenis-jenis parasit yang pertama itu ada protozoa. Protozoa adalah organisme satu sel yang sudah memiliki fungsi lengkap makhluk hidup. Nah, yang kedua ada cacing. Parasit cacing ini dia memiliki tubuh yang simetris bilateral dan tersusun dari banyak sel atau multiselular. Nah, yang ketiga ada antropoda. Antropoda itu merupakan hewan vertebrata yang dikenal dengan hewan berbuku-buku, kaki berruas-ruas, dan sistem saraf tali dan organ tubuh telah berkembang dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu karakter spesifik dari protozoa sendiri itu merupakan sel eukariotik yang menyimpan materi genetiknya dalam selubung nuklear. Merupakan salah satu filium dari kingdom Animalia. Protozoa termasuk subkingdom Protista. Protozoa banyak hidup di air laut, air tawar, dan di dalam tubuh organisme lainnya. Protozoa umumnya berukuran mikroskopis dan meskipun hanya terdiri dari satu sel dengan satu atau lebih inti, tetapi memiliki susunan fisiologis dan tingkah laku yang sangat kompleks. Protozoa sendiri ini memiliki nukleus, retikulum, endoplasma, mitokondria yang biasa berisi krista yang membentuk tubular lebih banyak daripada membentuk lamelar, lisosom, dan badan Golgi yang memiliki struktur yang sangat rumit pada beberapa flagellata. Protozoa memiliki alat gerak berbeda-beda berdasarkan genusnya. Alat gerak tersebut adalah flagella, cilia, dan pseudopodia. Nah, selanjutnya yaitu cacing. Cacing yang terpenting bagi manusia terdiri dari dua golongan besar, yaitu filum Platyhelminthes dan filum Nemathelminthes. Filum Platyhelminthes ini terdiri dari dua kelas yang penting, yaitu kelas Cestoda dan kelas Trematoda. Sedangkan untuk kelas Nematoda itu merupakan kelas yang penting dalam film Nemathelminthes. Selanjutnya yaitu Arthropoda. Itu merupakan salah satu makhluk yang menakjubkan di bumi. Hal tersebut dikarenakan dua hal, yaitu Arthropoda mampu hidup di lingkungan ekstrim yang tidak dihuni oleh binatang lainnya, yaitu beberapa jenis arthropoda tinggal di padang pasir gersang, sumber air panas, gunung yang tinggi, hutan hujan tropis, bahkan di Arktika. Nah, selain itu, arthropoda juga mempunyai berbagai kemampuan sesuai dengan aktivitas dan lingkungannya, seperti dapat terbang, melompat, mampu menyembunyikan diri, kemampuan melihat sinar UV, berganti kulit dan warna. Nah, selanjutnya yaitu penggolongan obat antiparasit. Yang pertama itu ada golongan anti-malaria. Nah, yang pertama obat anti-malaria Schizontosidadara. Itu menyerang plasmodia yang hidup di darah. Anti-malaria jenis ini itu untuk pencegahan dan mengakhiri serangan klinis. Nah, yang kedua itu obat anti-malaria Schizontosida jaringan. Itu dia membunuh plasmodia pada fase eksoeritrositik di hati. Itu dia mencegah invasi plasmodia di dalam sel darah. Yang ketiga itu obat antimalaria gametosida. Itu dia membunuh stadium gametosit di darah. Terus yang keempat obat antimalaria sporontosida.
obat ini itu tidak berpengaruh langsung pada gametosit yang ada di dalam tubuh manusia, tetapi dia dapat mencegah sporongis pada tubuh nyamuk. Nah, selanjutnya golongan Anthelmintica. Mekanisme kerja dari Anthelmintic ini dalam memberantas cacing adalah membunuh cacing muda atau larvasidal, cacing dewasa atau vermisidal, serta dapat menghambat perkembangan telur cacing atau ovisidal. Selanjutnya yaitu golongan Trypanosoma, yaitu mengalami akumulasi pada lisosom sehingga akan menyebabkan kerusakan pada lisosom. Kerusakan lisosom ini diperkirakan dapat menyebabkan kematian pada sel, yaitu Trypanosoma sp. Trypanosoma ini akan mengalami autodigested oleh enzim protease yang terlepas dari lisosom yang rusak. Suramin juga telah dilaporkan menyebabkan menghambat pada enzim DNA dan RNA polimerase. DNA atau polimerase 2 reverse transkriptase terminal doksinukleotidi transfase atau DNA ini menghambat pada enzim-enzim tersebut akan mengakibatkan kegagalan replikasi DNA yang berujung pada kegagalan dalam proliferase dari parasit. Berikutnya yaitu penyakit akibat dari infeksi parasit. Di sini penyakit Trypanosoma itu etiologinya Trypanosoma pada manusia pertama kali ditemukan pada tahun 1917 di Ghana di Afrika Barat. Trypanosomiasis kemudian ini menyebar ke Malaysia pada tahun 1933. 4 kasus surah pada manusia di Indonesia ditemukan pada tahun 2014 di Pulau Sumba sebanyak 16,4%. Trypanosoma ini adalah penyakit protozoa yang memiliki flagela. Trypanosoma ini merupakan parasit darah yang hidup di sel darah merah. Infeksi Trypanosoma ini umumnya disebabkan oleh spesies-spesies antara lain T. evansii, T. cruzi, T. brucei, T. levisii, dan T. levisii. Pada umumnya manusia memiliki kekebalan alami terhadap infeksi Trypanosoma ini, sehingga infeksi Trypanosoma tidak bersifat patogen pada manusia dan umumnya tidak menimbulkan gejala klinis. Selanjutnya patofisiologi dari penyakit trypanosomiasis disebabkan oleh protozoa yang merupakan parasit darah, yaitu Trypanosoma evansii. Parasit ini dapat ditemukan di dalam sirkulasi darah pada fase infeksi akut. Infeksi akut T. evansii ini memiliki ukuran panjang 50 sampai 34 mikrometer dan dapat membelah atau binary fission untuk memperbanyak diri. Bentuknya yang khas ini seperti daun atau kumparan dicirikan dengan adanya flagela yang panjang sebagai alat gerak. Terus di bagian tengah tubuh, di bagian tengah tubuhnya terdapat inti. Salah satu ujung tubuhnya berbentuk lancip, sedangkan ujung tubuh yang lainnya itu agak tumpul dan terdapat bentukan yang disebut kinetoplas. Yang selanjutnya pemilihan antiparasit. Pemilihan antiparasit didasarkan oleh jenis parasit apa yang menginfeksi. Yang pertama itu antimalaria. Pemilihan antimalaria dilakukan apabila menginfeksi yang menginfeksi itu adalah parasit jenis protozoa. Nah, yang kedua itu Anthelmintica. Pemilihan Anthelmintica ini dilakukan apabila yang menginfeksi adalah cacing jenis parasitnya itu jenis cacing. Yang keenam itu karakteristik antiparasit. Di sini itu pada antimalaria ini merupakan salah satu kemampuan satu senyawa dalam menghambat pertumbuhan parasit malaria. Penggunaan senyawa yang memiliki sifat aktif sebagai antimalaria tentunya dapat mengurangi penyebaran penyakit malaria. Obat malaria yang pertama itu dikenal sebagai salah satu
obat tertua dan terpenting yaitu adalah quinin yang diisolasi dari kulit batang rubiaceae pada tahun 1820. Pada tahun 1940, penemuan kloroquine hasil sintesis yang digunakan untuk obat anti malaria yang lain. Kedua obat tersebut masih digunakan sampai saat ini. Nah, selanjutnya antihelmintika ini merupakan antihelmintik merupakan obat yang bekerja secara lokal untuk mengeluarkan cacing yang berasal dari saluran gastrointestinal atau secara sistematik untuk membasmi cacing dewasa atau bentuk perkembangannya itu dia yang menyerang organ dan jaringan. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.